Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat datang di channel Ilkom Unu Blitar, channel yang membahas seputar keilmuan komputer. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di topik mata kuliah kecerdasan buatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu skop atau ruang lingkup yang dibahas dalam kecerdasan buatan, yaitu sourcing atau pencarian. Sebagaimana di pertemuan terdahulu yang pernah saya jelaskan, skop dari kecerdasan buatan itu terbagi menjadi 4. Selain sourcing, ada reasoning atau penalaran, ada planning atau perencanaan, ada juga learning atau pembelajaran. Maka dalam kesempatan ini kita masih membahas salah satu skop dari itu, yaitu sourcing. Di mana dalam skop sourcing ini kita membahas mengenai apa itu masalah, ruang keadaan, dan aturan. Sebelum kita membuat suatu AI atau kecerdasan buatan yang memang diciptakan untuk memecahkan berbagai masalah manusia, maka kita perlu mendefinisikan dulu sebenarnya masalah itu seperti apa. Bagaimana mungkin kita akan menyelesaikan masalah atau mengajari komputer menyelesaikan masalah, tapi kita sendiri belum tahu apa itu definisi dari masalah. Nah, ini ada ilustrasi sederhana. Ada 2 orang di tebing sebelah kiri dan kanan. 1 orang sebelah kiri dan 1 orang sebelah kanan. Tebing sebelah kiri ini merepresentasikan harapan, dan tebing sebelah kanan ini merepresentasikan kenyataan. Maka dari ilustrasi simpel ini, kita akan tahu bahwa ternyata masalah itu adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Nah, ketika harapan dan kenyataan itu bertemu, maka masalah akan selesai. Itu definisi sederhana dari masalah. Karena memang tujuan dari mata kuliah ini adalah kecerdasan buatan yang diciptakan untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Setelah definisi masalah ini terjawab, kemudian ada pertanyaan lain sebagai pertanyaan turunan dari pertanyaan pertama tadi. Jika masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, maka apakah semua masalah manusia itu nantinya mampu diselesaikan oleh kecerdasan buatan? Coba kita renungkan, bisakah kira-kira AI menyelesaikan semua masalah manusia? Apa jawabannya? Jawabannya adalah tidak semua masalah manusia mampu diselesaikan oleh AI. Kita tahu bahwa manusia itu memiliki banyak sekali masalah. Bahkan kalau manusia itu tidak mau bermasalah, maka lebih baik dia tidak hidup. Kalau manusia itu mati, mungkin saja masalah di dunia selesai, tapi di akhirat tetap masih ada masalah gitu. Manusia itu memiliki masalah yang sangat privat. Misalkan contoh simpel ketika manusia itu lapar, atau manusia itu punya cita-cita yang sulit tercapai dan sebagainya. Apakah masalah yang privat itu bisa diselesaikan komputer? Saya kira tidak bisa, karena komputer atau kecerdasan buatan sampai detik ini mungkin saja hanya bisa untuk mempermudah jalan manusia menyelesaikan masalah. Sebagaimana misalkan kita lapar, ada jalan untuk memudahkan masalah lapar kita selesai. Misalkan kita pesan lewat ojek online dan sebagainya.
Berhubung tidak semua masalah itu bisa diselesaikan oleh kecerdasan buatan, maka kita harus merumuskan lantas masalah seperti apa yang bisa diselesaikan oleh kecerdasan buatan ini. Di sini dijelaskan bahwa masalah yang bisa diselesaikan dengan kecerdasan buatan adalah masalah yang dapat dikonversi ke dalam ruang keadaan atau state space. Nah, ini ada istilah baru. Kemudian ada juga mempunyai keadaan awal atau initial state. Kemudian memiliki keadaan tujuan atau goal state. Kemudian dibuat aturan untuk mengubah state ke state yang lain. Jadi ada 4 bahasan dalam hal bagaimana masalah ini bisa diselesaikan dengan AI. Tentu adanya ruang keadaan, keadaan awal, keadaan tujuan, dan aturan ini hanya untuk menyelesaikan masalah dalam konteks searching atau pencarian, yang memang pencarian adalah salah satu skop dari kecerdasan buatan. Coba kita lihat lebih jauh apa definisi dari masing-masing istilah ini. Nah, yang pertama adalah ruang keadaan atau state space. Adalah ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Contoh simpelnya adalah ketika kita menuju ke suatu tempat, kemudian kita menggunakan Google Map misalkan ya, dari kota A ke kota B, otomatis ketika kita men-setting kota B sebagai tujuan, maka Google Map otomatis akan mencarikan solusi yang paling cepat. Tentu Google Map itu sudah punya bekal state space atau ruang yang berisi keadaan yang mungkin. Bisa saja ada solusi pertama, jika solusi pertama tidak tercapai, dia akan ada solusi kedua, misalnya seperti ini jalannya. Ada juga solusi ketiga, misalkan seperti ini. Nah, solusi pertama, ini ada kedua, ini ketiga. Nah, solusi pertama, dua, dan ketiga, ini bisa kita sebut sebagai ruang keadaan. Yaitu ruang keadaan yang berisi semua keadaan yang mungkin, yang dimana keadaan itu pasti salah satunya adalah solusi untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Kemudian kita memiliki keadaan awal atau initial state. Berarti keadaan awalnya kalau seperti yang saya gambar tadi adalah A. Keadaan dimulainya pencarian. Kita dari kota A menuju ke kota B. Sementara keadaan akhir adalah keadaan ketika pencarian itu berakhir. Oh, berarti kita sudah mencapai ke kota B. Dari kota A ke kota B. Nah, kemudian ada aturan. Aturan ini digunakan untuk mengubah state ke state yang lain. Kalau tadi di dalam gambar ada 3 jalan untuk mencapai ke kota B, maka kita harus men-setting aturan. Jalan mana yang akan dipilih jika ada 3 solusi? Maka aturannya adalah jika ada jalan yang paling dekat, itulah yang dipilih. Jika ada jarak yang terdekat ke kota B, itu yang dipilih. Itu adalah contoh dari aturan. Sekali lagi saya tekankan bahwa konsep ruang keadaan dan aturan ini cocok digunakan untuk searching. Kalau untuk skop-skop yang lain, saya kira itu butuh pembahasan lebih lanjut. Baik, berarti ketika kita menetapkan solusi untuk menyelesaikan masalah pencarian, maka langkah-langkah yang kita lakukan adalah yang pertama, mendefinisikan yang namanya ruang keadaan atau kumpulan dari solusi yang mungkin.
Yang kedua adalah menetapkan satu atau lebih keadaan awal. Yang ketiga menetapkan tujuan. Dan yang terakhir adalah menetapkan kumpulan aturan. Nah, menetapkan kumpulan aturan inilah yang saya kira cukup sulit. Karena kita sebagai brainware yang men-setting AI harus tahu bahwa AI itu dengan menggunakan kumpulan aturan kita bisa menjamin adanya solusi dari masalah. Itu yang sulit, karena aturan itu harus menjamin adanya solusi masalah. Baik, saya kira itu. Kemudian langsung kita ke contoh ya, biar lebih mudah. Ini ada masalah yang populer yang sering dibahas di kecerdasan buatan, yaitu masalah water glass atau gelas air. Kalau kita lihat sekilas, sebenarnya nggak ada masalah. Di situ ada gelas isi 4 liter kosong, ada juga isi 3 liter, ada keran air. Sekilas tidak ada masalah. Akan tetapi, coba kita lihat deskripsinya ya. Ada 2 gelas air masing-masing berkapasitas 4 liter dan 3 liter. Semula keduanya diisi kosong. Tidak terdapat tanda ukuran batas volume. Sudah tahulah, ini mudah difahami. Ada keran air yang digunakan mengisi air pada kedua gelas. Anggap aja itu keran air yang kalau kerannya itu dibuka, airnya bisa nyala. Nah, coba, ini masalahnya seperti ini. Bagaimana dapat mengisi tepat 2 liter air pada gelas berkapasitas 4 liter? Nah, ini ada gelas berisi 4 liter, ada gelas 3 liter. Gimana caranya tepat 2 liter? Ini nggak boleh dikira-kira loh ya. Harus tepat 2 liter. Kalau mengisi 3 liter di gelas isi 3 liter, tentu ini sangat mudah, tinggal dipenuhi saja, maka otomatis gelas 3 liter pun ini terpenuhi. Oke, kita lanjutkan dengan seperti ini. Kita merumuskan yang namanya ruang keadaan. Sebelum merumuskan ruang keadaan, kita perlu tahu AI ini tidak lepas dari yang namanya matematika. Jadi segala macam problematika itu coba diterjemahkan ke dalam bahasa matematika. Baru kalau matematika itu sudah punya model khusus, kemudian kita transfer ke dalam bahasa pemrograman, menjadi matematika komputasi. Maka gelas 4 liter dan 3 liter tadi kalau diubah dalam bahasa matematika, dimisalkan dengan variabel X dan variabel Y. X dan Y. X itu 4 liter, Y 3 liter. Lewat variabel X dan Y ini kemudian kita definisikan ruang keadaan. Yaitu himpunan dari pasangan bilangan bulat X dan Y. Di mana di dalam himpunan ini akan berisi solusi, juga berisi keadaan awal dan keadaan akhir. Yang tidak lain keadaan akhir adalah solusi itu sendiri. 0,0 maksudnya adalah gelasnya keduanya kosong. Ini ada 0,2 berarti gelas 4 liter kosong dan gelas 3 liter berisi 2 liter. Nah, ini berisi seluruh kemungkinan yang bisa terjadi pada gelas 4 liter dan 3 liter. Di sini 0,0 ini berperan sebagai initial state. Goal state-nya adalah gelas 4 liter berisi 2 dan gelas 3 liter berisi 3. Ini adalah goal state-nya. Nah, bagaimana caranya agar komputer yang dibekali dengan AI bisa menjawab masalah ini? Dari 0,0 loncat ke 2,3. Nah, ini agak sulit ya. Wong manusia saja kalau dikasih pertanyaan seperti ini mungkin sulit juga menjawabnya. Maka sebelum kita menyelesaikan solusi, kita perlu membuat rule dulu.
Oke, saya kira ini sudah bisa dipahami. Nah, sekarang rule-nya. Ada beberapa rule yang harus diketahui. Rule yang pertama adalah isi penuh gelas berkapasitas 4 liter jika isi dari gelas 4 liter itu kurang dari 4 liter, maka diisi sampai full. Kalau dimodelkan dalam pseudocode seperti ini, if state atau keadaan X-nya kurang dari 4, X maksudnya adalah isi dari gelas 4 liter itu kurang dari 4 liter, maka penuhi sampai jadi 4 liter. Yang kedua ini kebalikannya. Tujuannya adalah mengisi penuh gelas berkapasitas 4 liter. Rule nomor 3, kita mengkosongkan gelas yang berkapasitas 4 liter. Nomor 4 juga sebaliknya, kita mengkosongkan gelas berkapasitas 3 liter. Rule nomor 5, ini ada aturan tuangkan sebagian isi gelas berkapasitas 3 liter ke gelas berkapasitas 4 liter sampai gelas yang berkapasitas 4 liter itu terisi penuh. Oke. Begitu seterusnya sampai ada rule nomor 8. Nah, maksudnya begini, berbekal kumpulan aturan ini, AI itu bisa berpikir otomatis. Kira-kira aturan mana yang cocok seandainya ada state dengan keadaan tertentu. Misalkan state saat ini adalah gelasnya kosong atau kurang dari 4 liter, maka yang cocok adalah misalkan nomor 1. Maka otomatis sistem akan menjalankan rule nomor 1. Jika sudah 4 liter, apa yang harus dilakukan? Maka dia bisa berpindah ke state yang lain atau berpindah ke aturan yang lain sampai solusi tercapai. Jadi tugas brainware kita sebagai manusia adalah membuatkan aturan, biarlah AI itu yang otomatis memilih aturan sampai solusi tercapai. Jadi begitu targetnya. Maka aturan ini harus komplit agar menemukan solusi yang memungkinkan. Bisa jadi solusi itu tidak ditemukan karena rule-nya tidak komplit. Oke, baik. Kita mulai dari yang pertama. Kita tahu keadaan awal adalah gelasnya kosong, X-nya 0, Y-nya 0. Maka rule yang cocok adalah menjalankan rule yang pertama, isi penuh gelas berkapasitas 4 liter. Sehingga keadaan selanjutnya, X-nya 4, Y-nya 0. Oke, saya kira ini mudah difahami. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, di mana keadaan sekarang adalah X-nya 4, Y-nya 0. Nah, ternyata keadaan ini cocok untuk diterapkan rule nomor 6. Yaitu mentuangkan sebagian isi gelas berkapasitas 4 liter ke gelas berkapasitas 3 liter. Sampai yang 3 liter itu terisi penuh. Sehingga keadaan selanjutnya adalah X-nya 1, Y-nya 3. Seperti ilustrasi pada gambar sebelah kanan. Anggap aja itu warna biru menunjukkan air. Nah, kemudian ketika keadaan sekarang X sama dengan 1, kemudian Y sama dengan 3, maka keadaan sekarang ini cocok untuk diterapkan rule nomor 4. Yaitu mengkosongkan gelas berkapasitas 3 liter. Sehingga keadaan akan kembali ke semula ya. X-nya 1, Y-nya 0. Langkah berikutnya, tuangkan seluruh isi gelas berkapasitas 4 liter ke gelas berkapasitas 3 liter. Nah, seperti ini. Sehingga keadaan sekarang berbalik. X-nya sekarang 0, Y-nya sekarang 1. Kalau sudah seperti ini, kemudian cocok untuk diterapkan
rule nomor 1 lagi, yaitu mengisi penuh gelas 4 liter, sehingga keadaan selanjutnya X sama dengan 4 dan Y sama dengan 1. Nah, kalau sudah begini, maka langkah terakhir adalah menuangkan sebagian isi gelas yang berkapasitas 4 liter ke gelas yang berkapasitas 3 liter, sehingga gelas berkapasitas 3 liter itu penuh. Nah, berhubung gelas Y itu penuh 3 liter, maka tersisa di gelas X adalah 2 liter. Nah, keadaan inilah yang menjadi keadaan akhir atau goal atau solusi yang diinginkan, yaitu gelas yang berkapasitas 4 liter terisi air pas 2 liter. Nah, seperti ini. 2,3. Oke. Tujuan dicapai saat keadaan selanjutnya adalah 2,3. Nah, sampai di sini maka pencarian dihentikan. Berarti ada looping sebanyak 6 kali dengan menggunakan aturan-aturan yang otomatis dipilih oleh AI untuk mencapai tujuan. Baik, inilah yang dimaksud dengan bagaimana AI itu bisa mencapai goal dengan menerapkan aturan. Nah, ini kan masih hitung manual yang masih diarahkan oleh manusia. Bagaimana jika Anda yang buat program ini bisa otomatis dieksekusi oleh sistem menggunakan bahasa pemrograman? Nah, ini tugas Anda coba. Bagaimana dapat mengisi tepat 2 liter air pada gelas berkapasitas 4 liter dan 3 liter? Maaf, bagaimana mengisi tepat 2 liter air pada gelas 4 liter dan 3 liter air pada gelas 3 liter? Yang mana Anda coba mengajari komputer untuk menyelesaikan masalah ini menggunakan bahasa pemrograman. Terserah bahasa pemrograman apa yang Anda kuasai, yang penting menemukan solusi. Harusnya program Anda sudah otomatis. Jangan diarahkan. Kalau di setting satu-satu seperti tadi, tidak otomatis. Karena masalah yang sebelumnya tadi hanya bisa digunakan untuk 2,3. Seandainya rule itu sudah dipahami oleh komputer secara otomatis, maka goalnya ketika diubah-ubah, maka komputer dengan mudah bisa untuk membuat solusi. Misalkan tadi 2,3, komputer langsung menyelesaikan solusi. Kalau diganti 3,2, nah, tentu urut-urutan rule yang dipakai kan berbeda. Maka harus otomatis komputernya ya. Terus diubah lagi, misalkan 4,1 kan bisa. 4,0 terserah, yang penting bisalah. Oke, tetap semangat, Anda coba dengan maksimal, semoga berhasil. Ini masih pengantar dari kecerdasan buatan. Di penjelasan berikutnya semoga kita bisa lebih mengenal detail metode-metode apa yang biasa digunakan dalam kecerdasan buatan, sehingga komputer itu bisa memiliki kecerdasan dan bisa membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh manusia. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.